Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan dua editor, di sini Teteh sekarang mau jelasin PPT yang udah dibuat sama Teh Firda, yaitu tentang penawaran. Nah, yang pertama ada teori penawaran. Penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang produsen ingin tawarkan dalam berbagai kemungkinan harga yang berlaku di pasar dalam suatu periode tertentu. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Perilaku penjual dalam menawarkan barangnya pada berbagai tingkat harga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, harga faktor produksi, biaya produksi, teknologi produksi, jumlah pedagang atau penjual, tujuan perusahaan, kebijaksanaan pemerintah. Untuk menganalisis penawaran, cara yang digunakan relatif sama dengan cara yang menganalisis permintaan. Misalnya, faktor-faktor yang lain tidak berubah, maka terlebih dahulu diperhatikan pengaruh perubahan harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan penjual. Demikian pula selanjutnya untuk menganalisis faktor-faktor selain harga terhadap penawaran. Yang selanjutnya ada hubungan antara harga dan penawaran serta kurva penawaran. Harga barang selalu dipandang sebagai faktor yang sangat penting dalam menentukan penawaran, sehingga teori penawaran lebih terfokus pada hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Untuk jelasnya, maka perlu kiranya untuk dikupas hubungan antara harga dengan penawaran seperti yang telah dinyatakan dalam hukum penawaran. Selanjutnya, hukum penawaran. Jika harga naik, maka penawaran akan meningkat, dan sebaliknya, jika harga turun, maka penawaran juga akan turun dengan asumsi ceteris paribus. Nah, hukum penawaran juga merupakan suatu pernyataan yang menjelaskan mengenai sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Dalam hukum ini, prinsipnya adalah bagaimana keinginan para penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya tinggi, dan bagaimana pula keinginan penjual untuk menawarkan barangnya apabila harganya rendah. Nah, sebagai ilustrasi maka akan diberikan contoh pada tabel berikut. Berikut merupakan suatu daftar jumlah penawaran pada berbagai tingkat harga atau yang biasa dikenal dengan daftar penawaran. Pada contoh tersebut menunjukkan suatu penawaran buah durian yang terjadi dalam suatu pasar. Ketika harga durian 25.000, maka penjual akan menawarkan sebanyak 1.000 buah. Namun ketika harga turun menjadi 5.000, maka penjual akan mengurangi atau hanya bersedia menawarkan 200 buah. Untuk lebih memperjelas, maka kita akan ilustrasikan ke dalam bentuk kurva penawaran. Dalam kurva penawaran merupakan suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta ditunjukkan oleh titik A, B, C, dan E. Garis yang menghubungkan antar titik-titik tersebut adalah kurva penawaran, dan dalam hal ini diberikan simbol SS. Seperti analisis permintaan, maka dalam analisis penawaran perlu kita bedakan antara penawaran dengan jumlah barang yang ditawarkan. Penawaran berarti jumlah keseluruhan secara kuantitas dari setiap tingkat harga pada sebuah kurva penawaran. Sedangkan jumlah barang yang ditawarkan berarti jumlah yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Selanjutnya, pengaruh faktor selain harga terhadap penawaran. Seperti telah dijelaskan bahwa penawaran terhadap suatu barang selain ditentukan oleh barang itu sendiri juga ditentukan oleh beberapa faktor yang lain selain harga. Untuk melengkapi analisis mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, maka perlu pula diteliti peran faktor-faktor yang lain selain harga tersebut. Yang pertama ada harga barang lain yang sejenis.
Pada kondisi real di masyarakat, terdapat persaingan antar barang yang sejenis, yaitu antara satu produk dengan produk yang lain dalam memenuhi kebutuhan. Hal ini akan berdampak pada persaingan di dalam penawaran suatu barang. Sebagai contoh, kenaikan biaya produksi susu di luar negeri akan membawa akibat pada kenaikan harga susu yang diimpor menjadi lebih mahal, sehingga konsumen susu di dalam negeri akan cenderung untuk mengalihkan konsumsi susu pada susu yang berasal dari dalam negeri. Kenaikan konsumsi susu yang berasal dari dalam negeri ini akan mendorong produsen dalam negeri untuk meningkatkan atau menaikkan produksi dan penawaran susu. Yang kedua, ada biaya produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi merupakan pengeluaran yang sangat penting dalam proses produksi. Pengeluaran tersebut mempunyai peranan yang sangat besar dalam menentukan biaya produksi. Tanpa adanya kenaikan produktivitas dan efisiensi, kenaikan harga dari faktor produksi akan mengakibatkan pada kenaikan biaya produksi. Kenaikan harga untuk memperoleh faktor produksi sudah dapat dipastikan akan mengurangi keuntungan mereka, sehingga penawaran cenderung akan berkurang, bahkan tidak menutup kemungkinan jika biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi lebih tinggi dari keuntungan, maka perusahaan tersebut akan menutup usahanya. Yang ketiga, ada teknologi. Tingkat teknologi memang peranan yang sangat penting dalam menentukan jumlah penawaran. Kenaikan produksi yang berkembang dan perkembangan ekonomi yang meningkat pada umumnya dipengaruhi oleh teknologi yang semakin modern. Kemajuan teknologi bahkan mampu untuk mengurangi biaya produksi, mempertinggi produktivitas, meningkatkan mutu, serta menciptakan barang baru. Dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi dipengaruhi terhadap dua hal, yaitu produksi dapat ditambah secara lebih cepat dan biaya produksi semakin menurun atau murah. Indikasi dari hubungan tersebut dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi cenderung akan menaikkan penawaran. Selanjutnya, pergeseran dan pergerakan kurva penawaran. Seperti halnya pada kurva permintaan, kurva penawaran pun dapat mengalami pergeseran maupun pergerakan. Perubahan harga akan mengakibatkan suatu pergerakan di sepanjang kurva penawaran, sedangkan perubahan selain faktor harga akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran tersebut. Nah, diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Misal, pada mulanya kurva penawaran adalah SS, titik A menggambarkan pada waktu harga adalah P1 dan jumlah barang yang ditawarkan adalah Q1. Ketika harga turun menjadi P2, hubungan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan bergerak ke titik A2. Ini berarti jumlah barang yang ditawarkan hanyalah sebanyak Q2. Pada kasus yang lain, perubahan jumlah barang yang ditawarkan dapat menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Jika kamu adalah penjual atau pedagang, maka pada saat harga sebuah barang naik, maka kamu akan berusaha menjual barang tersebut secara banyak untuk mendapatkan keuntungan. Sementara jika harga turun, maka kamu akan malas menjual sebuah barang karena tidak akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi bisa diketahui bahwa hubungan antara harga dan barang pada fungsi penawaran suatu selalu berbanding lurus. Nah, penawaran ini adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumen dalam jangka waktu tertentu. Hubungan antara banyaknya barang yang ditawarkan dan harga dapat dilihat melalui fungsi umum. Dengan bentuk fungsi penawaran, P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP. Dengan keterangan P sebagai harga barang per unit, Q sebagai jumlah barang yang diminta, dan A angka konstanta, dan B kemiringan. Mungkin sekian materi
penawaran yang bisa Teteh sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kalau ingin ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan saja di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.